Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anu qal, beliau berkata, wa yahtiful ilmu bil amali. Ilmu itu akan berbisik, akan mengundang, akan mendorong kita untuk beramal. Itu ilmu yang bermanfaat. Fa in ajabahu, itu pun kalau dijawab panggilannya itu. Ilmu mengundang kita untuk beramal. Ketika dijawab panggilannya, amal, ya sudah, itu namanya benar, berkah. Wa illa, kalau tidak dijawab, irtahala, ilmunya pergi. Yang dimaksud pergi itu tarhalu barakatuhu, artinya keberkahannya yang hilang. Hanya ilmu kok hanya bisa debat aja, ngadu dalil. Kelakuan mah kayak wa ma fiha li'annahu yatibul aish, karena orang yang hatinya sudah damai, sudah menerima, itu hidupnya sudah nyaman. Nantinya makan apa saja enak, tidur di mana saja lelap, melihat wajah-wajahnya lucu-lucu, semuanya menyenangkan. Ya, kalau kita hati sedang marah, melihat muka orang nyebelin semua kok, menjengkelkan semuanya. Itu. Fil jumlati, pada garis besarnya, fisaidil ahwal, dalam kondisi manapun, ala ikhtilafil ajnasiha, dengan berbagai macam jenisnya, takallam ala nasi bilisanil ilmi wal amali wal ikhlasi. Silakan engkau berbicara dengan siapapun, dalam kondisi apapun dan dimanapun. Satu, berdasarkan keilmuan, ada standar saintifiknya, rasional. Wal amal, dan diimplementasikan, applicable, ya kan, yang bisa diterapkan, yang bisa dilakukan. Wal ikhlas, dan ada ketulusan. Wala tatakallam 'alaiha bilisanil ilmi bila amal. Kalau ngomong sama orang, jangan pakai lisan saja, sebatas ilmu saja tapi tanpa amal. Nyuruh orang supaya sholat, kamunya tidak sholat. Seorang ayah menyuruh anaknya sholat. Di sini, di kampung saya, si bapak nggak pernah sholat, nyuruh anaknya sholat. Saya katakan dengan bahasa lokal dulu ya, nang, pada sembayang mana los? Cukup raup bapak nira apa sih sembayang? Begitu. Wahai anak-anakku, pergilah sholat sana. Sudah cukup bapakmu saja yang tidak sholat. Begitu benar. Nah, ini kan terjadi sehari-hari. Itu yang diucapkan, yang dia diucapkan sehari. Di mana-mana kita lihat banyak orang, ya, dia menganjurkan orang tidak korupsi, tapi korupsi sendiri. Ya kan gitu. Nyuruh orang rajin belajar, dia juga malas kan. Sampai guru agama yang ngajarin sholat, enggak sholat juga gurunya. Apa artinya? Ini maksudnya, artinya ngajak orang itu yang benar-benar yang sudah kamu lakukan, bukan hanya sekedar ilmu. Ya, ilmu semua juga bisa, yang berkat mengamalkannya, yang bila amalin. Fa innahu la yanfa'uka wa la yanfa'u man 'indaka. Karena ilmu yang tanpa diamalkan itu tidak memberikan manfaat kepadamu dan tidak memanfaatkan kepada, dan tidak akan memberikan manfaat kepada keluargamu dan teman-temanmu. Nggak ada manfaatnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anu qal, beliau berkata, wa yahtiful ilmu bil amali. Ilmu itu akan berbisik, akan mengundang,
akan mendorong kita untuk beramal. Itu ilmu yang bermanfaat. Fa in ajabahu, itu pun kalau dijawab panggilannya itu. Ilmu mengundang kita untuk beramal. Ketika dijawab panggilannya tidak amal, ya sudah, itu namanya benar, berkah. Wa illa, kalau tidak dijawab, irtahala, ilmunya pergi. Yang dimaksud pergi itu tarhalu barakatuhu, artinya keberkahannya yang hilang. Hanya ilmu kok, hanya bisa debat aja, ngadu dalil. Kelakuan mah kayak monyet kelakuannya. Iya. Ilmu mah tinggi, kelakuannya kayak monyet. Ini banyak sekali. Namanya, kalau ini namanya jarkoni. Ngajar uang, ngelakoni. Iya. Ya, itu semacam itu. Nah, ini terjadi pergeseran nilai dalam pendidikan sendiri. Harus kita perhatikan bahwa pendidikan kita zaman dulu pada waktu kita masih kecil, namanya sekolah di SD, SMP, SMA, di pesantren, itu kan pendidikan sifatnya normatif. Artinya ketika guru ngajarin saya sholat, gurunya sholat. Kalau guru ngajak kita zikir, gurunya juga berzikir. Itu adalah pendidikan yang sebenarnya normatif. Tetapi sekarang sudah bergeser. Pendidikan kita dengan deskriptif. Yang penting murid paham. Mengerjakan atau tidak mengerjakan itu bukan tugas guru. Yang penting Anda ngajarin murid jampi-jampi sholat, bisa sholat, selesai. Itu tugasmu. Adapun melakukan sholat atau tidak, itu bukan tugas guru. Itu namanya deskriptif. Yang penting asal paham. Saya seperti itu. Sehingga banyak, bukan di sini aja, di sana, di Timur Tengah juga. Bulan puasa, dosen ngajak ilmu tafsir, tapi sambil ngerokok. Jadi kayak orientalis kan. Orientalis kan ahli agama ya, tapi kan dia tidak mengamalkannya. Seperti itu. Jadi hanya ilmu aja, nggak ada barokahnya. Itu sudah semakin banyak di sini. Gejala seperti itu sudah semakin banyak. Ya. Banyak orang bicara tentang tasawuf, tapi dia nggak pernah mengalami perilakunya beda. Ya. Dia ngajak orang supaya meninggalkan dunia, dianya serakah. Ya. Dia mengajak orang jujur, ini juga pendusta. Itu. Jadi ke depan memang kita nggak usah kagum dengan ilmu. Yang perlu kita kagum adalah pembuktian dengan perbuatanmu sendiri. Sedikit apapun ilmumu, tapi ketika engkau amalkan, itulah yang paling hebat. Kalau tidak, ya keberkahnya hilang. Hanya sebatas ilmu saja. Ya. Wa tabqa 'alika hujjatuhu. Yang tinggal hanya hujahnya saja. Argumentasi saja, premis saja, silogismenya saja. Kesimpulan saja, hanya sebagai dalam artian keilmuannya saja. Tasiru aliman maftunan, engkau bisa menjadi orang alim yang dikagumi, ilmunya hebat, betul, iya betul, kagumi, waduh bukan main, wawasannya luas dan sebagainya. Iya. Bi'ilmihi, dengan ilmunya. Tabqa indaka syajaratuhu, tapi yang ada hanya pohonnya saja. Engkau punya ilmu seperti punya pohon, pohonnya hebat, hanya pohonnya saja. Wa tadhabu anka samaratuhu, tapi buahnya enggak ada, hilang. Jadi orang yang punya ilmu tanpa amal itu kayak orang punya pohon tapi enggak ada buahnya. Punya apa? Punya pohon jeruk. Buahnya mana? Enggak ada. Lalu yang dijual apa? Daunnya gitu. Iya. Jadi orang yang punya ilmu tanpa diamalkan tuh di sini diibaratkannya seperti kita punya pohon tanpa buah, tanpa buah.